Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan berkah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita di bulan suci ini. Amin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengulas tentang memaafkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak akan luput dari berbagai peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Terkadang peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan harapan, bahkan tidak jarang peristiwa tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada kondisi ini, kita dituntut untuk memahami perilaku orang lain, salah satunya dengan jalan memaafkannya. Memaafkan ini merupakan karakter positif yang terefleksi di dalam pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa memberikan maaf memang seringkali terasa berat untuk kita lakukan. Padahal memaafkan menjadi salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sikap seorang muslim yang bertakwa saat menghadapi seseorang yang telah melakukan kekeliruan ataupun kesalahan terhadapnya akan menghadapi dengan 3 cara, yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap siapapun yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa memaafkan itu mencakup beberapa tindakan, yaitu menahan amarah, memaafkan kesalahan, berbuat baik terhadap orang yang telah membuat kesalahan, berlapang dada, keluasan hati, menghapus kesalahan, melupakan masa lalu yang menyakitkan hati, membuka lembaran baru untuk memperbaiki hubungan interpersonal, mendoakan orang yang telah berbuat kejahatan ataupun kesalahan kepada kita, dan yang terakhir, menyerahkan semua urusan kepada Allah atau bertawakal. Islam menganjurkan untuk memberikan maaf dengan sungguh-sungguh tanpa disertai dengan syarat-syarat tertentu. Lebih dari itu, Islam pun sebenarnya menganjurkan untuk
mendoakan orang yang telah berbuat salah, sebagaimana yang telah ditauladankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pun telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fallu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, jika kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menurut perspektif psikologi Islam, memberikan maaf kepada seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu tingkat penyesalan. Nah, tingkat penyesalan ini menjadi sebuah faktor kemauan seseorang untuk memaafkan. Memang sulit bagi seseorang untuk memaafkan orang lain ketika dirinya tidak merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah terjadi. Faktor yang kedua yaitu religiusitas. Dalam konsep Islam, memaafkan itu dominan dipengaruhi oleh faktor religiusitas ini. Bagi seorang muslim, agama merupakan inspirasi utama dan sumber ajaran kebaikan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang ketiga, memaafkan itu dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal, di mana komitmen yang tinggi pada relasi interpersonal akan mendorong pemberian maaf. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskannya. Juga memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu. Semoga dengan memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dengan memaafkan, maka sebetulnya kita membalas satu keburukan dengan kebaikan. Insya Allah inilah puncak keimanan seseorang. Semoga kita senantiasa bisa belajar dan mau untuk memberikan maaf kepada orang lain yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.